Saya rela membunuh anak laki-laki saya supaya tetap menjadi raja untuk selamanya. Raja Laku Lake. Begini kisahnya. Alkisah, di Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Laku Lake dan istrinya yang sedang hamil. Sang Raja Laku Lake adalah saya. Saya dikenal sebagai raja yang bengis dan kejam. Saya tidak segan-segan menganiaya, bahkan menghabisi nyawa orang lain demi memenuhi semua kemauan saya. Saya gemar berjudi dan memiliki sifat serakah. Saya juga ingin menjadi raja untuk selama-lamanya dan tidak mau mempunyai anak laki-laki. Saya tidak ingin ada yang menggantikan saya, sekalipun anak saya sendiri. Oleh karena itu saya selalu mengatakan kepada istri saya jika kami memiliki bayi laki-laki, saya akan membunuhnya. Hingga suatu hari, saya ingin pergi berburu. Sebelum saya pergi, saya mengatakan kepada istri saya, "Kalau kamu nanti melahirkan selepas saya pergi berburu dan anaknya adalah laki-laki, segera bunuh dia dan kuburkan dia di belakang halaman istana." Istri saya tidak berdaya saat dia mendengar permintaan saya. Dia hanya berharap bayi itu perempuan. Sayangnya, dia tidak mendapatkan keinginannya menjadi kenyataan. Dia melahirkan bayi laki-laki. Istri saya sangat bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia mencintai bayi laki-laki itu dan dia tidak punya hati untuk membunuhnya. Tak tahu harus berbuat apa, istri saya pun pergi ke rumah Veto Ikun, yang tak lain adalah adik laki-laki saya. Berbeda dengan saya, Veto Ikun bijak, baik hati dan memiliki kekuatan ilmu gaib. Istri saya pun lalu menceritakan apa yang saya sampaikan kepadanya. Mendengar itu, Veto Ikun sangat marah. Ia lalu menyuruh istri saya untuk menaruh bayi itu tinggal di rumahnya dan dia yang akan merawatnya. Lalu dia juga menyuruh untuk membangun kuburan tepat di belakang halaman istana sebagai bukti kalau anak bayi laki-laki itu sudah dibunuh. Mendengar itu, istri saya pun melakukannya. Ketika saya pulang ke istana setelah berburu, saya melihat istri saya sudah melahirkan dan menanyakan apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Istri saya menjawab bahwa bayinya laki-laki dan sudah dibunuh, lalu kuburannya berada tepat di belakang halaman istana. Melihat adanya kuburan di belakang istana, saya pun percaya kalau anak bayi laki-laki yang telah dilahirkan itu telah dibunuh. Waktu berlalu dan si anak pun beranjak dewasa. Istriku lalu memberi nama anak laki-laki itu Onumuti. Ia menjadi pemuda kuat dan cerdas. Ia juga bijak dan baik hati terhadap sesama. Pamannya Veto Ikun pun telah mengajarkannya tentang kekuatan ilmu gaib. Hingga suatu hari, saya mengadakan kompetisi adu ayam. Saya mengajak banyak orang untuk ikut dalam kompetisi tersebut. Veto Ikun yang mengetahui itu menyuruh Onumuti untuk mengikuti kompetisi yang saya lakukan. Ia lalu dibekali seekor ayam dan emas sebagai taruhan untuk berjudi dengan saya. Saat tiba di istana, Onumuti menantang saya untuk beradu ayam dengan taruhan kalau saya yang menang, semua emas yang dimilikinya akan menjadi milik saya. Sebaliknya, kalau dia yang menang, saya harus memberi kerajaan saya kepadanya. Mendengar saya diremehkan, saya pun menyetujuinya tanpa saya ketahui bahwa Onumuti adalah anak saya sendiri. Lalu ayam kami pun beradu. Dan tanpa disangka ayam saya kalah. Mengetahui ayam saya kalah, saya pun marah dan bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Tiba-tiba saja Veto Ikun muncul dan berkata, "Dia adalah anak kamu sendiri. Istrimu tidak membunuhnya saat itu, kamu bisa menggali kuburan itu untuk mengetahuinya." Mendengar itu, saya langsung membongkar kuburan dan ternyata benar isinya kosong. Melihat itu, saya merasa sangat ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Disaksikan banyak penduduk, saya pun mengakui kalah lalu memberikan kerajaan dan membiarkan anak saya menjadi raja baru. Sejak saat itu orang-orang pun hidup bahagia dan damai.